Guys, ditutup ya, takut nenek nanti denger suara aku ya. Bentar ya. Halo. Selamat siang ya, dimanapun berada ya. Hari ini aku akan mengupas ya. Oh, bola celi ya, celi. Nenekku kedengeran suaranya. Kita agak mundur. Meo lah. Bayar capang isi. Ya celi. Oke. Kita akan mengupas tentang curhatan temen aku ya. Temen aku di sini ya, temen satu ini ya, satu dulunya kita sama-sama ini guys ya, sama-sama kerja di sini di Taiwan juga ya. Dia jaga kakek posisinya, dan kakeknya itu masih umurnya masih muda, tapi dulunya dia ada kecelakaan ya, jadi susah jalannya, akhirnya ngambil pembantu ya. Dan selama dijaga dia, alhamdulillah kakeknya itu udah sehat ya guys ya. Kakeknya sehat, kakeknya mendingan ya, udah sehat mendingan kakeknya. Sekarang kakeknya udah sehat, ternyata dia itu nggak boleh ke taman guys ya, nggak boleh ke taman sama majikan perempuannya itu, nggak boleh ke taman karena kakeknya udah sehat. Kakeknya itu mana sih ya, ini lubangnya, bentar guys, ini lubangnya kagak ketemu, tak masukin ini timang dulu ya, ini lubangnya belum ketemu ya. Oke, habis itu kakeknya bisa jalan ya, dan si mbaknya itu nggak boleh ke taman karena kakeknya udah bisa jalan ya. Terus si mbaknya itu nggak boleh ya, nggak boleh di sini ya, nggak boleh jagain kakek di taman. Sekarang dia itu agak ini tadi ya, kameranya agak tinggi sebetulnya, dikit lagi, oke ya. Mbaknya itu di rumah ya, posisinya itu di rumah, bantuin online majikannya ya. Dan TKW itu kan otomatis bukannya karena uangnya wow banyak tiap hari gaji jutaan lah. Ternyata gaji jutaan itu kan buat ini buat itu, ternyata masih ada keperluan juga ya yang mendadak ya, keperluan yang mendadak. Ada telepon dari rumah, dia itu butuh biaya ya, butuh biaya, akhirnya telepon, dan mungkin biaya itu harus gitu ya, yang di rumah itu harus ditransfer, keadaan belum ada uang, belum gajian ya, belum gajian. Akhirnya temanku itu pinjam uang ya, pinjam uang ke majikannya, dia minta pinjam uang ya. Oke, aku minum dulu guys ya, aduh terasa pingin minum ya, aku tak ambil minum dulu bentar. Oke. Oke, kita langsung terus ambil ada minum. Ini bentennya. Jangan. Terus si teman aku itu pinjam uang ke majikannya. Dia bilang butuh uang, nggak tahu berapa puluh ribu, butuh uang buat transfer ke rumah. Dan si akhirnya majikan itu tidak ngasih ya, tidak ngasih. Dia itu tidak ngasih, nggak tahu tidak ngasih, mungkin dengan alasan apa dia tidak ngasih. Jadi teman aku itu sedih ya, tidak ngasih, sedih. Lalu dia masuk kamar. Nah udah masuk kamar, ada pasiennya, kakeknya yang dijaga itu. Dia melihat si mbaknya itu menangis ya, nah terus dia ada apa gitu, terus ngomong, aku tadi pinjam uang ke majikan katanya gitu ya, ke bos. Terus dia tidak ngasih. Nah aku sangat
sangat butuh dengan uang itu, ya, sangat butuh dengan uang itu. Terus dia bilang ke pasien itu, apakah kamu bisa bantu aku pinjam dulu uang kamu, ya, pinjam uang dulu uang kamu, tapi kamu jangan ngasih tahu orang lain gitu. Nah, si pasien itu dia ngomongnya, ya oke, aku akan ngasih kamu pinjaman, aku nggak akan ngomong ke orang lain ya. Kita nengok nenek dulu guys, ya tak kasih di sini bentar ya, aku tak tengok nenek dulu. Ternyata nenekku masih tidur. Oke, lanjut. Nah, habis itu si pasien deal, katanya nggak mau ngomong sama orang lain. Akhirnya si pembantu itu merasa tenang dan kakek itu keluar untuk mengambil uang di ATM-nya. Nah, habis keluar ketemu anaknya, ketemu itunya mau kemana. Nah, dia kepercot omongan ya guys ya. Dia malah bilang sejujurnya, dia bilang mau ngambil uang, mau ngasih pinjaman ke babunya. Nah, akhirnya si babunya itu dipanggil sama nyonyanya. Bilangnya gini, kenapa kamu pinjam uang ke pasien? Gitu. Nah, dia bilang gitu, oke, hari ini aku kasih kamu uang pinjaman, tapi hari ini juga kamu harus keluar dari rumah aku, bilangnya gitu ya. Kamu harus keluar dari rumah aku. Nah, si pasien kan jadinya gimana? Lah, dia pikir ini gara-gara kakek, mungkin kakek dia ini belakang. Uangnya belum dikasih, ya ge. Uangnya belum dikasih, ya. Udah diusir duluan. Nah, akhirnya dia nangis terus dia ngomong ke pasien itu, kakek, kenapa kamu kok ngomong sejujurnya? Oke, sekarang aku diusir, aku mau keluar dari rumah ini. Nah, si kakek itu mencegatnya. Si kakek itu bilang, kamu jangan pergi, katanya, nanti aku nggak ngurusin. Nah, akhirnya si pasien itu gimana? Bilangnya, oke, aku nggak akan. Kalau kamu merasa kasihan sama aku, kamu jangan pergi. Oke, aku mau habisin kontrak aja. Kontraknya dia itu sampai bulan 12 ya. Sampai bulan 12. Sampai bulan 12 dia berusaha untuk pindah majikan, ya itu kan telepon aku guys ya. Aku taunya itu dia ya telepon aku, dia sambil nangis ya. Aku juga kasihan ya sambil nangis. Emang jadi ini aku bikin video buat perhatian yang dengerin ini video, yang nemenin ini video, biar nanti berat banget. Aku tak ini AC dulu ya. Panas, haredang ya. Biar buat teman-teman Depisa semuanya, kalau sudah tidak dikasih utang sama majikan, jangan coba-coba meminjam utang sama pasien ya. Sama pasien itu ya, itu salahnya teman aku. Dia ke pasien juga ya, karena mungkin hilaf, karena mungkin butuh banget uang gitu ya untuk mengirim orang yang di Indo gitu guys ya. Tuh, jadi aku mohon ya gitu ya. Jadi ya si mbaknya mungkin minta doanya aja, semoga ada jalan keluarnya ya, ada jalan keluarnya, ada jalan baiknya. Ibarat majikan itu baik lagi sama si mbaknya, mungkin mbaknya langsung di situ, mungkin dia minta naik gaji ya. Kalau mbaknya udah nggak kuat di situ, mungkin ya otomatis habis kontrak bulan 12 dia mau cari majikan yang baru, karena nggak kuat dengan omongannya ya. Omongannya dia waktu itu dia mengusir ya. Waktu itu dia ngomongin kamu nggak, maksudnya sholat, ngapain sholat gitu ya. Di situ yang ketidaknyamanan, dan sampai sekarang dia nggak bisa ke taman,
nggak bisa bawa pasien ke taman, nggak bisa liburan gitu ya. Minta doanya semoga ada jalan keluarnya untuk mbaknya. Andai dia punya majikan baru, dapat majikan yang lebih baik dari yang sekarang ya. Itu. Jadi kita sama-sama berdoa dan sama-sama kita waspada sama keadaan kita di sini lagi nitipin. Jangan sekali-kali pinjam uang sama pasiennya. Kalau pasien itu ya takutnya itu tidak kepercot ya gitu ya. Tapi kalau buat saya mah alhamdulillah majikan aku di sini baik, bisa minjemin utang, bisa minjemin uang, dan pasien juga baik alhamdulillah. Cuman gejala aku juga gaji belum naik ya guys ya. Ya semua itu kita jalanin dengan baik, dengan ikhlas. Selanjutnya insya Allah berkah, insya Allah semuanya aman, terkendali ya. Salam kompak, salam sama-sama terpisah, semangat menjadi pejuang bangsa, menjadi para terpisah. Oke. Sebelum ditutup aku mau lihat nenekku dulu sebentar guys. Oke. Dan nenek pun masih tidur. Aku situ dan nenek udah tidur sekarang ya. Mungkin waktunya makan tapi aku lupa. Pas aku udah masak mau makan, ternyata nasinya itu belum nyolokin guys. Aduh, nasi jadi rondo itu pelupa itu kayak gini guys ya. Mau masak nasi belum masak, belum dicolokin. Udah kemplong tuh ya. Ya udah ya, cukup sekian aja berita dari saya, informasi dari saya tentang curhatan temen, curhatan TKW ya. Terpisah, semangat para pejuang terpisah pokoknya. Satu lagi, merdeka semangat. Mwah.